Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena kesempatan di pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama, baik yang ada di Gedung Serbaguna maupun yang juga menyaksikan melalui live streaming, baik itu melalui YouTube ataupun Instagram yang ada di rumah masing-masing. Mari kita tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan kita, juga cek suhu supaya semuanya boleh dapat merasakan aman dan nyaman saat kita beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kita patut bersyukur oleh karena hari ini Pendeta Muda Iwan Surna yang akan menyampaikan firman Tuhan walaupun melalui YouTube, biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita ketika kita bersama-sama mendengar, menjadi sebuah pesan yang boleh dapat kita nikmati bersama-sama. Sekali lagi selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan selamat beribadah serta selamat melayani. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mau saat teduh, mari kita buka hati kita. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mari kita bernyanyi. Kita mau bilang sama Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap setia menolongku, tetap setia kepadaku bagaimanapun pergumulan hidupku. Dan kita percaya bahwa kekuatan kita hanya dalam Tuhan saja. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk minggu pagi yang penuh sukacita ini Bapa. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Berkatilah supaya ibadah kami ini, setelah kami pulang dari ibadah kami ini, ada sesuatu hal yang dapat kami bawa pulang dan kami dapat pakai dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Jamahlah hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, sepertinya kurang bersemangat. Dimanapun baik kita di rumah ataupun di tempat ini, kita harus semangat memuji Tuhan. Apalagi pada pagi hari ini, sesuai dengan tema kita, Tuhanku kemenanganku. Oleh karena itu kita mau bernyanyi, kita mau bersorak-sorai, kita mau bilang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari semua kita bangkit berdiri, kita beri sukacita kita yang luar biasa pada Tuhan kita. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus,
kita merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, dan oleh karena itu mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita mau menyanyikan pujian lagu tema kita pada bulan ini. Karena pertolongan Tuhan, kita merasa hati kita lebih tenang, dekat dengan Tuhan, hati kita lebih tenang. Karena semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh, yang kita butuhkan damai sejahtera dan ketenangan dalam Tuhan saja. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari kitab Yefanya 3 ayat 9 sampai 20. Dimanapun kita berada, mari kita buka Alkitab kita dan membacakan kitab ini.
Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorai hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putra Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Pendeta Suryawan Surna, kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Dan kita mau bernyanyi, kita mau bilang sama Tuhan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Suryaman Surya. Selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita memulai pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami pun berterima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami hendak mempelajarinya. Dan kami tahu keterbatasan kami. Dan kami tahu kami maha kecil di hadapan-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Buka hati kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman Allah
yang hidup di dalam pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami. Sertai hamba-Mu dalam memberitakan firman Allah dan semua jemaat Tuhan termasuk hamba-Mu ini. Untuk bersuka cita hidup di dalam firman yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, pada tahun 1945, dunia merayakan kemenangan besar karena kemenangan dari Jerman, dari Italia, dari Jepang. Namun di balik kemenangan itu ada kehancuran masif di seluruh penjuru bumi. Dan ada kematian 60 juta jiwa manusia. Itu sangat memilukan. Ini mana urutan pertama, korban jiwa ada di pihak Uni Soviet. Kedua China, ketiga Polandia, dan keempat adalah Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah untuk kemenangan yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang berjuang melawan tirani pada saat itu. Dan kita masih merasakan dampak kemenangan itu sampai saat ini. Dan kita berdoa, perang besar tersebut tidak pernah terjadi lagi. Kemenangan juga terjadi di dalam peristiwa Alkitab di masa kerajaan Yehuda. Khususnya di dalam zaman Nabi Zefanya, di awal pemerintahan Raja Yosia. Apakah sebenarnya yang terjadi di Yehuda sebelum pemerintahan Raja Yosia, yang dimana di zaman pemerintahan Raja Yosia inilah Allah berfirman kepada Nabi Zefanya. Yang terjadi adalah kerusakan rohani yang sangat parah. Karena Raja Manasye yang jahat di mata Allah membawa dewa-dewa kejijikan ke dalam bait Allah dan seluruh kerajaan Yehuda selama 55 tahun pemerintahannya, dan itu diteruskan oleh anaknya Amon selama 2 tahun seperti yang dituliskan di dalam 2 Raja-Raja pasal 21. Kerusakan rohani, ketahuilah, sangat sulit untuk dipulihkan. Dan bahkan mustahil terpulihkan tanpa campur tangan Allah. Kerusakan rohani akibat dosa. Walaupun pemerintahan sudah berganti dari Raja Amon ke Raja Yosia, kerusakan rohani tidak otomatis berganti baru. Sungguh kejahatan di hadapan Allah semata-mata yang terjadi di Yerusalem, dan hukuman sudah menanti Yerusalem dan juga bangsa-bangsa seperti yang dinyatakan di dalam Zefanya pasal 3 ayat 1-8. Siapakah Zefanya? Yang melaluinya Allah menyampaikan firman-Nya kepada Yehuda dan kepada segala bangsa, di segala masa dan di segala tempat. Zefanya adalah seorang dari bangsawan kerajaan Yehuda. Nabi Allah yang pelayanannya di antara tahun 640 sampai 609 sebelum kedatangan Kristus Yesus ke dunia ini. Nama Zefanya berarti Allah melindungi, yang dimana nama ini sangat sesuai dengan keadaan masa kanak-kanak dari Zefanya, dimana pada masa itu Raja Manasye mengorbankan anak-anak di wilayah kerajaannya menjadi korban bakaran untuk dewa-dewa kejijikan yang dibawanya ke tanah Yehuda. Jadi tidak terhitung korban anak-anak, korban jiwa, akibat kebobrokan hidup Raja Manasye dan anaknya Raja Amon. Dan hasilnya kebobrokan rohani penduduk Yehuda, khususnya Yerusalem, di mana disitulah bait Allah berada.
dan tema dari wahyu Allah kepada Nabi Zefanya untuk didengarkan oleh orang Israel di kerajaan Yehuda pada saat itu, kepada bangsa-bangsa pada saat itu, dan juga bukan hanya pada bangsa-bangsa pada saat Nabi Zefanya hidup, tetapi kepada semua bangsa selama bumi ini masih ada, yaitu hari Tuhan. Dan hari Tuhan pasti tiba, hari Tuhan di mana Allah menggenapkan apa yang difirmankannya kepada Nabi Zefanya di dalam pasal 3 ayat 8 yang berbunyi, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Murka Allah pasti menimpa seluruh umat manusia. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada satupun manusia dapat lolos dari murka Allah dengan kekuatannya sendiri. Namun perhatikan, di dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-12. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan kau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Firman itu adalah penyataan belas kasih Allah. Allah dalam kedaulatannya memilih dan membiarkan hidup manusia berdosa yang ia pilih dari berbagai bangsa dikumpulkan menjadi satu, yang disebutnya sisa Israel, yang dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13, yang adalah domba milik kepunyaan Allah. Mereka bukanlah manusia berdosa yang menyucikan diri mereka dengan kekuatannya sendiri, atau dengan perbuatannya sendiri, atau dengan kekuatan sendiri menyelamatkan hidup mereka dari murka Allah. Bukan karena kekuatan diri sendiri atau karena perbuatan baik. Sekali lagi, seperti yang dinyatakan di dalam Zefanya pasal 3 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan berbunyi, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh ke atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Kau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang beri kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak akan menanggung celah. Di mana Allah di dalam firman Allah tersebut menyingkirkan hukuman yang jatuh atas mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah sisa Israel. Ya, adalah umat Allah yang ia pilih dari bangsa-bangsa. Dan ia mengangkat malapetaka atas mereka. Itulah hari kemenangan. Hari Tuhan. Hari pengangkatan malapetaka dari atas umatnya, di mana Tuhan Allah hadir di tengah-tengah manusia berdosa sebagai pahlawan. Ia membaharui mereka, orang berdosa yang dipilihnya dalam kasih sebelum segalanya jadi. Hari itu di mana Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia,
hadir di tengah-tengah manusia berdosa. Seorang pahlawan yang memberi hidupnya sebagai korban kudus untuk penghapusan dosa manusia di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Pengorbanannya mematahkan kuasa iblis dan kerajaan maut untuk selamanya yang mengikat umat pilihannya. Hari kedatangan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu adalah hari Tuhan yang sudah Allah nyatakan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa dan dinyatakan terus-menerus kepada Israel dan kepada bangsa-bangsa lain melalui nabi-nabinya, termasuk Nabi Zefanya. Dan itu adalah hari kemenangan besar yang Allah berikan kepada manusia berdosa yang dipilihnya dan dibiarkan hidup. Dan pertanyaannya, siapakah umat pilihan Allah itu? Jawabannya mereka yang karena belas kasih Allah Bapa menerima karunia-Nya, yaitu pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hati mereka, yang telah terlebih dahulu dibaharui oleh Allah Roh Kudus. Juga termasuk umat Allah yang hidup di masa perjanjian lama, yang percaya kepada Allah dan wahyu penyelamatannya di dalam Kristus Yesus, yang adalah Allah sendiri yang mewahyukan dirinya juga kepada Nabi Zefanya. Mereka oleh pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus menerima pembebasan dari murka Allah. Mereka dikuduskan dan menerima janji Allah untuk hidup di dalam kerajaannya selamanya. Dan mereka itu adalah Anda dan saya, yang dimana oleh pekerjaan Allah Roh Kudus hati kita menyesali dosa, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, serta bersandar total hanya kepada Tuhan Yesus selama kita hidup di dunia ini. Dan di saat kita berdiri di depan tahta kemuliaan Allah, bahwa Kristus Yesus telah mengangkat murka Allah dari kita. Dan ingat, itu bukan hanya kita, tetapi semua orang kudus, umat pilihan Allah di masa perjanjian lama dan juga di masa perjanjian baru, masa ini. Tidak ada lagi penghukuman dan malapetaka kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah domba-dombanya yang mendengarkan suara gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Seperti yang dinyatakan di dalam Zefanya pasal 3 ayat 13 yang ada di dalam perkataan, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Dan firman Allah tersebut digenapkan oleh Allah sendiri, yaitu Kristus Yesus, di dalam ucapannya. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai yang ke-30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, itulah kemenangan yang dinyatakan Allah melalui Nabi Zefanya di dalam Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Kemenangan besar yang mengalahkan seluruh kemenangan di dunia ini. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Kemenangan yang melebihi kemenangan sekutu atas Jerman, Italia, dan Jepang di tahun 1945. Dan bahkan kemenangan yang terbaru, yang masih segar, Liverpool di Liga Inggris, yang sudah dinantikan 30 tahun oleh penggemarnya. Namun ingatlah, kemenangan besar yang dikaruniakan Kristus kepada manusia, kepada kita,
bukan berarti menihilkan kemenangan yang dia berikan kepada bangsa-bangsa yang terbebas dari tiran negara Jerman, Italia, dan Jepang di tahun 1945. Ataupun kemenangan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti keberhasilan di dalam pendidikan, keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan dalam bisnis dan usaha kita, keberhasilan dalam perkawinan, keberhasilan dalam keluarga kita, dan juga keberhasilan dalam turnamen olahraga, dan apapun panggilan hidup kita yang berasal dari Allah. Di saat kemenangan atau kesuksesan atau keberhasilan itu tiba, diberikan Allah kepada kita sebagai manusia yang diselamatkan oleh Kristus Yesus, maka kita tidak lupa diri, tetapi tetap rendah hati, senantiasa menempatkan Allah Tritunggal di atas segala-galanya, dan bersyukur yang dinyatakan dengan tetap hidup dalam doa dan firman Allah di saat kemenangan atau keberhasilan itu diberikan Allah di hidup kita. Dan selalu ingat bahwa kemenangan besar, kemenangan utama kita, anak-anak Allah yang dipilihnya di dalam kekekalan, adalah dibebaskan oleh Kristus Yesus dari maut dan dari murka Allah. Bukan keberhasilan yang Allah berikan di dalam pendidikan, karir, bisnis, maupun dalam keluarga kita. Biarlah kita selalu kembali mengingat dalam kenyataan bahwa tanpa kemenangan dari dosa dan maut yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib dan kebangkitannya, bagi kita bukanlah apa-apa. Namun ingat dan sadarlah bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa mengalami kegagalan dan bahkan kematian tubuh. Suka atau tidak suka, itulah kenyataannya setelah manusia pertama jatuh dalam dosa dan dunia ini rusak akibat dosa manusia pertama. Lihatlah dalam kehidupan nyata. Contohnya, pernahkah Anda bermain game? Walaupun Anda orang Kristen, saya orang Kristen, saat kita bermain game tidak akan selamanya kita menang terus. Ada kalah, ada menang, ada kalah. Jika yang kita anggap sepele bermain game, kita bisa kalah, bisa menang. Begitu juga kehidupan nyata kita selama di dunia yang sudah rusak akibat dosa ini. Apakah Tuhan Yesus berubah dalam kebaikannya? Jawabannya tidak. Apakah Allah berubah dalam wahyunya, dalam hal ini mengenai kemenangan yang ia nubuatkan kepada Nabi Zefanya? Jawabannya tidak. Karena kemenangan yang dimaksudkan oleh Allah kepada Zefanya untuk kita, yaitu karya penebusan Kristus Yesus bagi kita yang membebaskan kita dari dosa dan bebas dari murka Allah. Tahun 2020 ini dapat dikatakan tahun kegagalan dan air mata. Namun juga ingat, tahun ini juga adalah tahun doa, tahun pertobatan. Coba buka kembali daftar semua rencana Anda dan saya yang kita tuliskan di akhir tahun 2019. Apakah semuanya yang kita tuliskan berhasil? Jawabannya hampir semua tidak. Banyak yang gagal. Wabah COVID-19 mengubah banyak hal di kehidupan kita. Wabah COVID-19 menghadirkan kegagalan, bahkan air mata. Tapi itu semua tidak membuat kita anak-anak Allah terpuruk, atau tidak membuat kita hidup dalam kegelisahan dan ketakutan hari lepas hari, ataupun depresi. Selama kita masih diberikan nafas hidup dari Allah, kita yang sudah menerima hidup baru dari Allah Tritunggal, kita akan hadapi masa wabah ini di dalam kuasa Allah dan firman-Nya dan doa, dan selalu menggenggam janji Allah dan juru selamat Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia yang memberikan kemenangan kepada kita atas dosa pasti berjalan bersama kita. Ingatlah baik-baik,
Kegagalan pasti dapat terjadi selama kita hidup di dunia ini, tetapi Allah tidak akan pernah gagal menggenapi janjinya pada kita umat pilihannya, yaitu keselamatan kekal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Fakta Alkitab itu memberikan kita untuk selalu bangkit dari kegagalan dan kembali terhibur saat ada air mata di hidup kita. Kita sadar bahwa kita lemah dan akan senantiasa mencari perlindungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan di dalam Zefanya 3 ayat 12. Jika kita dibukakan oleh Allah Roh Kudus bahwa di balik kegagalan itu ada kesalahan atau kelalaian kita atau perbuatan dosa, maka bertobatlah dan sesali dosa kita di hadapan Allah, dan dalam terang firman Allah hiduplah dalam pengharapan dan pemulihan dari Allah, dan jangan tinggal dalam trauma kegagalan masa lalu. Dan jika kegagalan kita mengenai hubungan dengan sesama kita, datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Akui kesalahan kita kepada Kristus dan kepada sesama kita, dan datang dengan kerendahan hati dipimpin oleh Allah Roh Kudus memohon maaf kepada sesama kita yang kepadanya kita berbuat salah. Dan jika ada seseorang yang datang mohon pengampunan kepada kita, ampunilah dia, ampunilah mereka. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengampuni dosa kita. Sebagaimana dengan darah Kristus kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa karena Dia hadir di tengah-tengah hidup kita, maka hubungan pribadi kita dengan Allah akan terpancar dengan kehidupan mengasihi sesama kita. Perhatikan baik-baik Raja Manasye. Ia bisa dikatakan orang sukses atau penuh kemenangan dari sudut pandang dunia ini. Lihatlah Raja Manasye, yang adalah raja yang paling lama memerintah di atas tahta Daud di Yerusalem, 55 tahun. Bukankah itu sukses? Bukankah sukses juga di mana seluruh pegawai dan bahkan rakyatnya ikut semua apa yang ia mau dengan menyembah dewa-dewa kejijikan yang ia bawa? Ya, dari kacamata dunia, Manasye bisa dikatakan sukses, menang. Tetapi lihatlah kehancuran hidupnya. Ia terpisah dari Allah selamanya. Ia diterkam oleh maut selamanya. Ia mati di dalam geram dan murka Allah. Untuk apa kemenangan yang seperti itu? Untuk apa keberhasilan yang seperti itu? Tetapi tidak memiliki kemenangan dari Allah Tritunggal, yaitu kebebasan dari maut, dari iblis, dari murka Allah di dalam hidup ini. Untuk apa sukses jika hidup dalam cengkraman iblis dan dosa? Perhatikan baik-baik. Kemenangan seperti itu sekali lagi tidak bermakna kekal. Untuk apa mengalami keberhasilan di dunia ini tetapi tanpa pertobatan dan iman percaya kepada Allah dan Juru Selamat yang hidup satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Oleh sebab itu, sekali lagi, kemenangan yang dimaksudkan Allah melalui Nabi Zefanya adalah kemenangan kelepasan dari dosa dan murka Allah. Lihatlah hati kita. Jika hati ini hanya selalu dipuaskan oleh kemenangan dunia ini dan tidak ada kepuasan utama di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya, bertobatlah. Jika hati ini hanya dihiburkan, hanya disenangkan oleh keberhasilan menurut pandangan dunia ini dan tidak mengindahkan kemenangan atas dosa yang dikerjakan Kristus Yesus, bertobatlah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Genggamlah seluruh firman-Nya yang menghidupkan. Ingatlah bahwa kemenangan di dunia ini tidak abadi dan dapat dilupakan orang. Hanya kasih Allah yang menyelamatkan kita orang berdosa yang tidak berubah, dan itulah kemenangan sejati. 600-an tahun sebelum Kristus Yesus datang, Nabi Zefanya telah mengumandangkan hari Tuhan, hari kemenangan,
Hari di mana Tuhan Allah Israel datang mengangkat malapetaka umatnya, yaitu hari penebusan dosa, hari penyelamatan. Dan itu sungguh telah terjadi. Kristus Yesus sudah datang. Sang Juru Selamat sudah datang. Ia telah selesai mengenapkan hari Tuhan yang ia katakan kepada Zefanya. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berjanji kepada Nabi Zefanya dan menepatinya. Tidak sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalamnya. Dan perhatikan, di dalam Zefanya pasal 3 ayatnya yang ke-20, pada kalimat, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Perkataan ini digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah hari Tuhan, di mana Kristus Yesus datang kedua kalinya membawa pulang semua manusia yang dikaruniakannya kemenangan besar. Mereka yang oleh belas kasih Allah dibawa ke dalam pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Umat Allah yang ada di masa perjanjian lama dan yang ada di masa perjanjian baru saat ini. Akhir dari kemenangan kita, umat tebusan Allah bukan di dunia seperti sekarang ini. Ujung dari kemenangan kita yang dikaruniakan oleh Allah Tritunggal, yaitu di dalam kerajaan Allah di langit dan bumi yang baru, sebagaimana nubuat kedatangan Mesias 2000 tahun lalu tergenapi. Maka hari Tuhan di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya pasti tergenapi. Di hari itu tumpahan murka Allah dan keterpisahan kekal dengan Allah bagi manusia yang menolak Kristus Yesus pasti akan tergenapi juga. Dan saat ini kita semua menunggu hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa. Kita yang telah menerima kemenangan atas dosa, atas kuasa maut dari Tuhan Yesus, kita menunggu hari itu dalam kesukacitaan, berjaga-jaga dalam ketaatan pada firman-Nya, dan senantiasa sampaikan Injil Kristus Yesus, sumber kemenangan, kepada sesama kita, kepada dunia ini, sampai akhir hidup kita, dan Kristus Yesus datang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman. Engkau menggenapkan apa yang Engkau katakan. Dan kami menantikan semua penggenapan firman. Dan biarlah kami menghidupi firman dan menyebarkan Injil kerajaan Allah selama kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau bernyanyi, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita imani, kita bilang ku yakin Tuhan Kau hadir. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Keselamatan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Kita berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa kemenangan boleh terjadi dan ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya.
Sehingga pada akhirnya di mana Engkau berada Tuhan, di situ kami boleh berada bersama-sama dengan Engkau. Jikalau ada sesuatu yang salah di dalam diri kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Supaya Engkau memulihkan, supaya Engkau menyembuhkan, supaya Engkau memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami untuk menjalani hari demi hari dengan kasih dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Pendeta Muda Suryawan Surna yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bersama-sama dengan istri dan anak-anak, bersama-sama dengan keluarga besar umat Tuhan yang ada di Kebun Jeruk. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap pelayanannya, bahkan hal apapun yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu juga limpahkan atas kami sekalian, bangsa kami. Kiranya bangsa kami juga Engkau pulihkan kondisi dan keadaannya. Kiranya Engkau juga menolong umat baptis Indonesia, gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia, pendeta-pendeta baptis yang ada di Indonesia, pemimpin-pemimpin baptis, seluruh anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang menopang dan menolong mereka. Supaya dengan situasi dan keadaan apapun, kami semua bisa beroleh kemenangan demi kemenangan dalam menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga terus menopang dan menolong kami sekalian, secara khusus Taman Safari Indonesia. Tuhan yang juga akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya keberhasilan secara materi, tetapi biarlah tempat ini boleh menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan berkat-Nya, Tuhan menyatakan kekuatannya, dan Tuhan menyatakan maksud-maksud yang terbaik dari rencana Tuhan. Bagaimana tetap kami mampu menjadi saksi-saksi yang hidup. Pak Jansen, Pak Frans, Pak Tony, bersama dengan keluarga, kami serahkan GM, pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, bersama dengan seluruh staf dan karyawan. Tuhan yang menopang, menolong dan memberkati. Sehingga semua yang ada di area Taman Safari Indonesia, berkat Tuhan melimpah. Dijauhkan mara bahaya, rancangan celakaan orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat. Bahkan pertunjukan-pertunjukan yang sudah dibuka. Bahkan juga permainan-permainan yang ada. Tuhan yang menopang dan menolong supaya setiap pengunjung yang ada merasakan berkat Tuhan melalui tempat ini, melalui satwa yang ada, melalui flora yang ada. Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, cukupkan segala kebutuhannya. Bahkan juga kami serahkan secara khusus GBC yang ada, yang induk kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama dengan mitra kerja. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu di TLCC, baik itu di Gondang Dia, baik itu di Talu Susua, di Jonggol, di Kelapa Gading, bahkan juga di Tegal. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja dan umat Tuhan, supaya Injil tetap terberitakan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati secara khusus GBC yang ada di Taman Safari Indonesia. Segala aktivitas yang ada, persiapan-persiapan visi misi Tuhan yang Tuhan taruh bagi kami. Kami boleh bersama-sama mampu dan ikut ambil bagian dan berkomitmen bersama-sama. Bagaimana kami semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, melayani bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan juga kami boleh dapat menjadi saksi-saksi yang baik. Secara khusus Tuhan, setiap pergumulan demi pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhan topang, Tuhan tolong apapun itu. Engkau Allah kami yang maha tahu, Engkau yang mengerti keberadaan kami, dan akhirnya kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan dan kami percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam iman dan kepercayaan kami, Engkau akan menyatakan maksud yang baik, rencana yang tidak tepat pada waktunya, Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan setiap berkat yang akan kami berikan, persembahan, persepuluhan kami. Tuhan berkenan memberkati dan berkat-Mu limpahkan atas kami. Dijauhkan dari segala belalang-belalang pelahap yang akan melahap berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kami pulang, mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, yang menjadi berkat yang terindah terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga setiap aktivitas kehidupan kami, Engkau boleh memberkati kami dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, kami serahkan berkat-Mu terus mengalir atas kami. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur kekal selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.